Shalom, salam sejahtera bagi kita semua. Tema renungan kita pada pagi hari ini berjudul Kekuatan di dalam kelemahan. Mari kita sama-sama membaca dari kitab 2 Korintus 12 ayat 9-10. Tetapi jawab Tuhan kepadaku, cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Sebab itu terlebih suka aku bermegah atas kelemahanku, supaya kuasa Kristus turun menaungi aku. Karena itu aku senang dan rela di dalam kelemahan, di dalam siksaan, di dalam kesukaran, di dalam penganiayaan, dan kesesakan oleh karena Kristus. Sebab jika aku lemah, maka aku kuat. Mari pada pagi hari ini kita sama-sama belajar bagaimana Paulus dapat menerima kelemahannya. Bahkan Paulus mengubah cara pandangnya terhadap kelemahannya menjadi kekuatan dalam dirinya. Paulus memandang kelemahannya adalah suatu cara Tuhan agar ia tidak menyombongkan atau meninggikan diri. Oleh sebab itu dituliskan dalam Alkitab, diberi duri dalam daging dalam tubuhnya. Kadangkala pengalaman atau perjumpaan dengan Tuhan bisa membuat seseorang menjadi sombong jika tidak hati-hati, dan juga keberhasilan dapat membuat orang lupa diri, sehingga orang tersebut bisa menjadi sombong. Dalam kelemahannya Allah menyatakan, cukuplah kasih karunia-Nya bagimu. Sebenarnya apa itu kasih karunia-Nya? Kasih karunia-Nya atau kasih karunia Allah itu adalah kehadirannya, kemurahannya, dan kuasanya. Dalam kelemahan Paulus, kuasa Allah menjadi sempurna, dan dalam kelemahannya kuasa Kristus turun menaunginya seperti dalam ayat yang telah kita baca tadi, dan membuat Paulus bergantung sepenuhnya kepada Tuhan dalam kepasrahannya. Paulus memandang bahwa kelemahan yang diizinkan Tuhan dalam dirinya memiliki tujuan tertentu. Allah sanggup menggenapi rencananya melalui kelemahan dan kerendahan hati. Dan juga Allah lebih tertarik dengan orang-orang yang menyadari dan mengakui kekurangannya serta bergantung padanya daripada orang-orang yang merasa mampu dan sombong. Dan tidak selamanya doa yang keluar dari dasar hati yang paling dalam dijawab iya oleh Tuhan. Karena apakah itu yang dimaui Tuhan? Apakah itu yang dikehendaki? Ataukah itu sesuatu yang diinginkan oleh Tuhan? Oleh sebab itu tidak selamanya doa dijawab iya oleh Tuhan. Dalam Yesaya 55 ayat 8, di situ dikatakan, sebab rancanganku bukanlah rancanganmu, dan jalanmu bukanlah jalanku. Demikianlah firman Tuhan. Dan yang terakhir, dalam kelemahan dan keterbatasan Paulus, ia ingin terus dipakai menjadi alat Tuhan. Paulus ingin membangun, menguatkan, dan menuntun, membangkitkan kasih dan pengenalan jemaat kepada Tuhan Yesus Kristus. Itulah kerinduan dari Paulus. Oleh sebab itu, Paulus menyatakan bahwa ia lebih senang dalam siksaan, ia lebih senang menderita oleh sebab Kristus, karena ia ingin terus dipakai menjadi alat Tuhan. Apakah yang menjadi duri dalam daging yang hari ini kita semua hadapi? Apakah itu keuangan kita kah? Atau anak-anak kita? Atau saudara, bahkan keluarga kita? Atau bahkan sakit penyakit yang hari ini kita alami? Mari kita belajar sama-sama dari Paulus. Mari kita kenali Tuhan lebih dekat dan lebih dekat. Dan kita akan tahu jawabannya. Dan kita harus percaya bahwa Tuhan akan memberikan kita kekuatan. Dalam kelemahan kita, kuasa Tuhan menjadi sempurna. Amin.